Halo, salam kenal semuanya, gue Haho. Kembali lagi di channel Legenda Bola. Dan ini video pertama ya. Jadi ya kalau format seperti nanti bakalan rame, kita bakal buat terus sesi seperti ini. Gue disclaimer dulu nih, gue bukan pundit, gue bukan apa-apa. Yang penting gue pengen ngomongin bola aja gitu. Ya udahlah, ayo kita menuju ke berita yang sedang ramai, yaitu adalah Cristiano Ronaldo yang kemarin nge-tweet bahwasanya doi mengatakan bahwa this chapter is over, this story still being written, grateful to all. Jadi dia mengatakan bahwa ya udah selesai lah gitu kan, karena ya seperti kita tahu dia di Al Nassr sudah bakalan kelar ya kontraknya di musim ini, dan belum tahu dia mau kemana. Jadi ya kita tunggu aja. Dan kalau kita lihat-lihat ya, dia ini kan masih belum mau pensiun kan, jadi masih mengincar 1000 gol. Nah, kita doain aja semoga bisa tercapai gitu kan. Karena ambisi dia itu punya 1000 gol dan setiap gol tuh ada videonya gitu. Jadi ya semoga tercapai gitu ya. Jujur gue bukan fans Ronaldo, gue juga bukan fans Messi. Di sini kita ngobrol bola tapi netral ya. Kalau ngomongin kayak gini ya harus netral gitu kan. Dan yang lucu adalah ada yang nge-tweet komennya dia. Dan dia nge-reply, "We waiting for you." Ini ada Flamengo apa mana sih ini? Ya Flamengo. Nyuruh Ronaldo ke Flamengo gitu. Dan yang lucu lagi, kemarin ada yang nge-reply dia pakai baju Real Betis. Seperti yang kita tahu bahwa Real Betis kali ini mempunyai pemain yang berdarah dewa dan pemain sangat keren sekali. Siapa lagi kalau bukan Antony yang diculik dari MU. Bahkan Isco aja sampai pengen patungan, nyuruh patungan gitu sama supporternya biar Antony dipermanenin gitu. Dan berita selanjutnya datang dari Antony itu sendiri. Jadi kemarin tuh Bang Antony kemarin kan dia sudah mengubur mimpi kalah lawan Chelsea 4-1 gitu kan. Cuman sebelumnya dia happy aja bro, karena dipanggil timnas Brazil gitu. Keren. Di era Ancelotti dia berhasil dipanggil dan dijadikan pemain, mungkin nanti bakal jadi pemain kunci ya, karena seperti yang kita tahu pemain Brazil nih, kita ada nih Ancelotti memanggil kiper Alisson, Bento, Hugo Souza gitu. Alisson nggak ada sih. Jadi ya memang pakai Alisson kayaknya. Dan penyerangnya nih, Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Junior, Rafinha, dan Richarlison. Yang mengagetkan di sini ada Richarlison masih dipanggil, dan Casemiro dipanggil, dan Antony yang sebelumnya nggak pernah dipanggil dia dipanggil cuy. Yang kita tahu ya, karena Vinicius tuh kiri, si Rafinha mainnya di kiri juga, tapi lebih fleksibel sih dia mau kemana aja. Dan Rodrigo malah nggak ada ya Rodrigo ya. Kalau setahu gue Rodrigo kan juga main di kiri kalaupun ada Rodrigo gitu. Jadi kanannya siapa nih? Antony dong, anjay. Pokoknya Antony kasih tempat, harus dikasih tempat memang. Dan berita selanjutnya, frustasi banget Amad Diallo acungkan jari tengah, reaksi fans ucap WTF. Kita lihat videonya. Ya, seorang Amad Diallo ya mengacungkan jari tengah, yang dimana attitude itu tidak seharusnya diperlihatkan oleh seorang Amad Diallo gitu. Ya pasti tekanan dari atasan gitu, tekanan dari atasan sebagai pemain MU pastinya dia depresi parah sih pasti. Orang trofi aja nggak ada tuh, Liga finish di 16 gitu kan. Ya kita doain yang terbaik aja lah buat MU ya, karena kemarin juga habis kalah di final Liga Eropa sama Spurs. Ya, kayaknya dia langsung bodo amat pakai jari tengah tapi. Dan berikutnya Malik Rizaldi membawa Asian All-Star menang lawan Manchester United. Shout out to Malik Rizaldi sama Kakang ya. Dan diberi kesempatan bermain oleh sang pelatih Kim Sang-sik. Bisa jadi pelatih Asian All-Star, pelatih Asian All-Star Kim Sang-sik kan, bener Kim Sang-sik. Jadi Malik Rizaldi itu dimasukkan di menit 81 kalau nggak salah, dan dia berhasil bikin keteteran back MU sampai kartu kuning. Dan
mainnya keren sih. Memang Malik Rizaldi ini dari dulu kalau gue lihat memang mendingan lah daripada yang lain-lain gitu ya. Karena ada beberapa yang tidak mendingan tapi tetap dipanggil. Ya semoga Malik nih bisa disorot lagi sama petinggi-petinggi di Indo biar dipilih, dipanggil. Dan yang paling lucu ini, berharap bisa angkat trofi tahun ini tapi sulit sekali kalahkan King ASEAN. Gak tau lagi sih MU nih harus kayak mana ya. Jadi gue juga turut berduka lah buat fans MU di luar sana. Tahulah rasanya kayak mana punya tim kesayangan, tapi iya ketika ditonton bapuk sekali ya. Bahkan kemarin itu MU lawan ASEAN All-Star itu nggak cuman laga-laga persahabatan biasa, bahkan ada trofinya ya. Dan yang nggak expect tuh ASEAN All-Star menang, dan yang dapat trofi ASEAN All-Star itu harusnya kan MU ya. Ya maksudnya MU lawan ASEAN All-Star gitu. MU Liga Inggris gitu kan. 20 kali juara Liga Inggris. Tapi kok gitu ya. Dan ini ada foto yang mengharukan ya. Jadi mereka berdua habis keluar dari MU, yang satu di Real Betis, yang satu di Chelsea. Mereka kan harus balik ke MU next season karena kan mereka dipinjemin aja kan. Cuma mereka berdua nih jadi bagus banget keluar dari MU. Belum McTominay keluar dari MU menjadi juara Serie A, pemain terbaik di Liga Italia gitu. Maksudnya ada apa sih sama MU gitu? Apa yang terjadi gitu? Belum lagi si Rashford, terus apa yang di Marseille, si siapa namanya, Greenwood. Nah itu 22 gol cuy dari 36 laga. Lu bayangin deh, ada gak pemain MU musim ini aja yang golnya sampai 20, nyentuh 20 deh. Belum lagi Dean Henderson tuh, kiper FA Cup lagi, kiper Crystal Palace, bikin ya elah Manchester City mah. Nih lihat statsnya, 6 shot on target bro. Itu kalau nggak karena Dean Henderson ya nggak mungkin bisa gitu, karena kemarin dia mainnya gacor banget ya. Dan Henderson itu kan juga dari MU gitu. Maksudnya pemain yang keluar dari MU ini kenapa jadi bagus semua? Anthony, McTominay, Dean Henderson, Sancho, Rashford, Greenwood. Nggak masuk akal sih menurut gue. Dan ini reaksi Amorim ya setelah dia kalah sama ASEAN All-Star. Dia bilang, kami seharusnya menang di laga seperti ini. Ya iyalah gitu kan. Performa buruk yang harusnya nggak dibawa ke laga eksibisi itu kenapa malah dibawa gitu? Harusnya kan udah evaluasi ya mereka ya. Kecuali mereka yang nggak evaluasi gitu ya, mereka ngapain gitu. Memang balik lagi sih apa yang salah gitu sama MU. Dan yang paling menyedihkan lagi bahwa jika kemarin MU menang, itu akan menjadi trofi pertama Ruben Amorim dan Manchester United di musim ini. Iya kalau menang. Nyatanya tidak menang juga. Dan berita selanjutnya ada di ini nih, Chelsea ukir sejarah unik juarai semua kompetisi UEFA. Ya, jadi semua kompetisi UEFA telah dijuarai sama Chelsea. Bahkan ini kayaknya nggak bisa sulit untuk dipecahkan bahkan untuk Real Madrid gitu, karena ya Liga Champions, Liga Eropa, sama Liga Conference League, yang mana Real Madrid tuh udah pasti langganan Liga Champions mulu. Cuma Chelsea yang punya ya, jadi punya Liga Champions, Liga Eropa, Conference League. Menjadi satu-satunya klub dalam sejarah yang punya 3 itu gitu. Jadi kayaknya gitu dulu untuk video pertama ini, karena jujur masih gugup, masih bingung juga ya. Kalau format seperti ini tuh kayaknya asik juga, cuman ya gimana ya, maksudnya belum kebiasa. Jadi ya doakan saja ya guys, siapa tahu rezekinya di format seperti ini dan kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Dan gue very welcome banget kalau kalian memang ada berita yang bagus untuk dibahas, kalian DM aja, langsung DM aja di IG yang Legenda Bola itu, Legenda Bola Update, sama IG aja sih kayaknya. Facebook juga ada, cuman ya IG aja sih gitu ya. Jadi gue Haho ya, peace out baby.